gitu kan. Sebenarnya titik jenuh kita ngonten tuh ada teman-teman. Titik kita jenuh tuh pasti ada. Karena nggak semuanya kayak kita harus bikin konten melulu di hidup gitu loh. Apa-apa dikontenin. Terus kayak di pondok tuh aku diajarin kayak biarkanlah anjing menggonggong asalkan tidak menggigit. Iya, jadi kalau misalkan ini tipsnya mendapatkan nilai bagus di dunia perkuliahan itu adalah yang pertama. Banyak orang yang ngira kalau misalkan kita di endorse tuh gampang, kayak misalkan cuma dipakai doang. Padahal dari briefnya tuh sumpah pusing banget. Makanya ini tips nih buat dari aku. Ini ada tips. Halo guys, selamat datang di podcast Sabtu Berangkat Umroh. Di sini saya Cikita Dan saya Ena. dan di tengah-tengah kita ini udah ada nih kedatangan. Siapa sih namanya? Makhluk halus. Makhluk halus ya, makhluk hidup. Iya. Kayaknya kita kan mungkin udah kenal ya, mungkin tapi Teman-teman di sini penonton pasti belum kenal kan sama siapa sih? Boleh lah. Siapa sih Abang ya? ini, siapa sih Abang abang ini? siapa? Jadi boleh dong kenalan. Oke, baik teman-teman. Halo teman-teman semua. Wow. Oke, siang kali ini siang apa ya? Siang ya. Udah termasuk siang lah Siang ya. ya. Kalau nontonnya Oke. malam? Oke, perkenalkan saya Ayam Robi, itu bisa dipanggil di Instagram pun di TikTok ya. Nah, sebenarnya nama lengkap saya tuh Hayul Islama Robi. Terus saya tuh mahasiswa sekarang semester 6, itu dari Prodi Ilmu Komunikasi Unisa Yogyakarta. Dan sekarang saya angkatan 2020 berarti, angkatan corona. Angkatan corona ya. Iya. Bentar. Tadi kan Sabtu berangkat umroh. iya. Betul. Itu Mas. apa? Berarti dia Kepo sama nama ini kita. Iya, ini aneh banget di podcast Sabtu berangkat umroh. Aku tuh kayak ngerasa bener. Sabtu nih mau diberangkatin umroh. Iya. Enggak gitu. kan Gimana dong? Gimana sih kan Sabtu itu kan ada Minggu ya. Berarti kalau Minggu kan kita capek ya. Mending kita Jadi umroh istirahat tuh gitu. kayaknya enaknya pas satu Sabtu nggak sih? Oke. Jadi kita berniat umroh tuh hari Sabtu. Oke, Kayaknya kita baik, ini baik. dulu ya. Bang, tapi BTW kita punya slogan loh. Apa? Sabtu berangkat umroh ini punya slogan. Iya. Gimana? Gimana, No? Gimana di mari? Ada kami, jangan lari. Wah. Oke. Jadi boleh nggak sih kita sebut slogan kita Boleh. barengan sama Ayolah, Boleh. biar kita ini. Sabtu berangkat Umroh umroh di di mari, mari, ada kami, jangan lari. Well. Well, oke boleh. Oke. Ayolah. 1, 2, 3. Sabtu berangkat umroh di mari, ada kami, jangan lari. Jadi Bang, kita tuh ngundang Abang kesini tuh Iya. pengen berbincang-bincang Ngobrol-ngobrol. Oke. tentang dunia perkontenan, jadi konten creator tuh kayak gimana gitu. Terus juga aku pengen nanya nih, awal kepikiran Abang pengen jadi konten creator tuh apa sih? Iya, kenapa tiba-tiba jadi content creator? Kepikiran pengen jadi konten creator di TikTok, Apakah di jualan Instagram bakso? gitu. Jualan bakso, jalan pangsit, ngojek ya. Iya, bisa jadi. Sampingan Shopee Food. Oke, sebelumnya aku kepikiran menjadi konten kreator tuh awalnya kayak emang sebenarnya dari basic SMK ya. Tapi itu dulu aku konten kreatornya di YouTube. Nah, terus aku lihat benefitku di YouTube itu aku buat konten. Kalau dulu tuh ada namanya parodi Ziggy Zaga. Oh iya, yang Gen Halilintar. Halilintar, Yes. iya. Halilintar. Dan aku alhamdulillah menjadi salah satu pemenang di Tokopedia Challenge Ziggy Zaga. Wih, tepuk tangan dulu dong. Nah, terus aku masuk kuliah kan sebenarnya tuh sebenarnya jurusanku sekarang tuh nggak nyambung sama jurusan SMK. Oh, emang? Perawatan. Wah. Sekarang tuh ilmu komunikasi. Ya karena hobi gitu loh. Hobi Karena bikin konten. Sebenarnya Abang tuh emang basicnya tuh di Sosialitas sebenarnya. sosialita, Iya. bukan di keperawatan ya. Bukan di keperawatan ya, karena di keperawatan tuh pernah pingsan aku. Udah, langsung Iya. masuk perawatan kayak gitu. Iya, jadi kan sebenarnya awalnya tuh aku mengisi mengasah diri tuh sebagai konten kreator tuh awalnya aku tuh gabung di grup di Biro Humas. Setelah itu aku lanjut di Biro Admisi. Biro Admisi itu penerimaan mahasiswa baru. Nah, awalnya tuh aku diajak ke sana itu cuma buat konten gitu loh. Nah, buat konten tentang kampus Unisa gitu, kayak perkenalan tentang kampus Unisa dan segala macam tentang Unisa gitu loh. Nah, terus ada kesempatan di mana hari itu aku diajak untuk ketemu para konten kreator SBMPTMU atau konten kreator Muhammadiyah. Dulu tuh ada Abdur, Mas Asegap, Mas Nijal dan orang-orang besar. Oh, berarti dan konten Jadi kreator besar itu. beda-beda universitas yang Beda-beda tapi universitas. Muhammadiyah gitu. Muhammadiyah, dan kalau kalian tahu itu trennya tuh dulu tuh Senggol Besti. Senggol kampus Muhammadiyah se-Indonesia.
Oh, Nah, berarti awal itu tuh- ketemu sama mereka tuh dari situ ya? Dari situ. Tahun kapan ya bang? 2022 di bulan Juni kalau nggak salah. Nah, Itu rame banget di TikTok. rame banget di TikTok dan sedang itu aku bukan menjadi content creator. Aku tuh followersnya cuma 1.000. Dan alhamdulillah aku kenal sama mereka. Aku jalin silaturahmi lah. Terus awalnya collab, terus lama-lama awal dari dia naik kontenku yang kalau kamu cari anak ini bla bla bla, aku mundur. Aku mundur. Ya, tapi kalau kalau misalkan kamu cari anak Ilkom, Ilkom aku maju paling depan gitu. Nah kan pasti kan kayak gitu ada username lah, Ya. pasti ada namanya. Nah kenapa namanya Ayam Oh Robi? iya, kita tuh gitu kepo kan? banget sama nama Kenapa akun Bang Ayam Robi itu. Oke. Kenapa Ayam Robi di TikTok? Kenapa Oke. nggak Ayam Kampus? Astagfirullahaladzim, gelap ya, gelap banget ya. Ya, jadi awalnya sebenarnya banyak sih sebenarnya pertanyaan, kenapa Ayam Robi, Iya. kenapa Ayam Robi? Pasti pada kepo kan sih. Kepo banget mereka terkenal Karena Ayam tuh Robi. kita yang tahu tuh nama kepanjangan Bang Robi tuh nggak ada ayam-ayam. Nggak ada ayam-ayamnya, Terus iya. juga kenapa bisa kepikiran ke ayam Robi gitu. Ya, jadi awalnya tuh kan aku tuh bingung mau cari nama tuh apa. Ya udah, aku bilang Ayam sebenarnya itu saya. Oh, jadi saya Robi. diplesetin Diplesetin gitu ya. karena Iya. iya, karena aku juga nggak bisa bahasa Inggris dan orang-orang juga kalau misalkan baca ayam itu jadi ayam kan. Iya, iya, Ya udah, terus ada juga maknanya ayam itu ya kesukaan para mahasiswa gitu, ayam geprek. Ayam Kirain anak kos gitu kan apa? iya, ayam penyet, ayam geprek, ayam balado dan segala Emang, macam iya, betul, gitu. udah pas Nah, banget tapi nih banyak kalau banget kamu- yang memplesetin sekarang tuh ayam Robi tuh ayam kampus. Jadi Karena di aku sini membawa udah pada konten tahu kampus. dong ya kenapa namanya Kenapa Ayam namanya Robi di Ayam TikTok. Robi. Iya. Nah, ternyata Ya, itu presentan. Saya Robi, dari saya Robi IM, gitu. Iya, IM benar. gitu. Oke, dan tadi kalau kamu tanya tuh tadi kenapa kontennya kampus? Iya, ya? kenapa sih Bang konten Abang tuh di TikTok banyaknya seputar Kampus, tentang tentang abang, mahasiswa. iya, tentang mahasiswa. Karena begini teman-teman, kalau kita belajar tentang TikTok sendiri, kalau kita pengen menjadi seorang konten kreator ataupun pengen naik di TikTok, itu kita harus tahu namanya target atau tujuan kita apa. Nah, kenapa target mahasiswa itu sangat empuk kalau menurut saya? Karena mahasiswa di Indonesia ini cukup banyak banget. Per tahun tuh ada ratusan ribu mahasiswa Iya. yang masuk ke universitas ya. Iya, Dan Universitas Indonesia ini yes, ya. benar banget. Dan ketika kita membuat video realita ataupun relate dengan kehidupan mahasiswa, ya mahasiswa itu merasa kayak terwakili gitu loh. Terwakili sama Ini gue banget nih. Gue banget gitu lah. Ini terwakili sama konten kreator ya. Yes, benar banget. Dan kayak mereka kan mau memperlihatkan kalau misalkan di semester ini tuh aku kayak gini, tapi dengan cara mereka nggak bisa ngeliatin Nggak gitu bisa loh. ngeliatin tapi Iya. bisa lewat konten kreator kayak gitu. Apalagi di TikTok kan sekarang ada fitur posting ulang, terus bisa download juga. tinggal masukin ke status Yes, WA, benar banget. atau WA, Instagram. hingga itu story kayak gitu. Gitu-gitu ya. Jadi kayak sebenarnya kayak kita sebagai kaum mahasiswa ataupun kaum yang lagi pubertas banget ya, kayak lagi zaman alay-alaynya lah gitu ya. Kayak kita tuh pengen perasaan kita yang sangat tertekan ini bisa tersalurkan, bisa terwakilkan gitu dari ya. para konten Konten-konten kreator kreator. yang membuat tentang seputaran kampus, tentang seputaran kesehatan, tentang juga seputaran lainnya. Jadi tuh mahasiswa tuh ngerasa oh bukan gue doang nih yang kayak gini. Yes, Ternyata benar banyak banget. Ternyata banyak banget di TikTok Benar, yang benar ngerasa sama gitu. Yes. Kayak bingung ya, hari ini makan apa ya? Itu kan pasti. Yes, benar banget. Film Kan dia bisa Iya. masuk nanti di rekomendasi makanan di Iya, Jogja. betul. Makanan murah mahasiswa di Jogja. Yes, Apalagi benar. Jogja, kulinernya banyak banget. Paket hematnya banyak ya. itu Benar lagi banget, gitu. ya. Itu yang kita cari sebagai mahasiswa. Iya, itu Bener banget tuh. Oke. Terus juga ini Bang, apa namanya tuh awal mula naik tuh kan karena konten Kalau yang kamu cari. itu tuh viewersnya tuh berapa sih kalau boleh tahu? Oke. paling banyak tuh yang Kan itu banyak tuh pasti. Sebenarnya tuh kalau kamu cari tuh konten yang sebuah kenangan yang sangat berharga bagi saya gitu. Dari awal saya tuh dikenal sebagai kalau kamu cari, sebenarnya tuh duet sebenarnya sama Mas Abdur namanya. Mas Abdur tuh yang dari Universitas Muhammadiyah Jogja, nah kayak gitu. Nah, kalau kalian tahu dulu awal kali aku membuat kalau kamu cari itu aku ngangkat tentang PGSD. PGSD itu prodi pendidikan guru. Sekolah Sekolah dasar. dasar, ya, dasar, benar sekolah banget. dasar. Nah, itu tembus 1,7 juta. Wih, tepuk tangan dulu nggak sih? Dan 1,7 intinya tuh, juta, guys. intinya tuh di konten kalau kamu cari tuh aku kayak manen viewers. Manen viewers. Ya, jadi setiap hari tuh aku ngupload itu di angka juta terus. Iya. 2 juta, 4 Berarti di juta, situ 5 juga juta. followers naik dong Bang. Terus naik dari aku tuh awal ngerintisnya tuh di awal bulan Juni itu
kurang lebih kalau nggak salah kurang lebih sebulan itu udah tembus 50.000 followers. Apalagi sekarang tuh kemarin tuh aku lihat di TikTok Bang Robi tuh udah nginjek di 164.000 ya. 106.000. Oh, 106.000 salah dikit ya. Iya. Dan itu kan pasti kita perlu kayak konsisten gimana cara Yes. kita biar mempertahankan angka itu tuh tetap di situ dan kan pasti perlu konsisten dan bagaimana cara Bang Robi ini manage waktu sama kuliah atau Terus sama juga kan kerjaan yang pasti lain pengen gitu. nggak belum puas nih sama yang sekarang ini, pasti pengen lebih naik lagi. Yes. Gimana Iya, sih iya. apa kedepannya tuh biar tambah naik dan nggak nge-stuck di sana aja gitu. Oke, sebenarnya kan untuk menjadi lebih naik itu agak sulit Iya, ya. kita Sulit harus banget. butuh- Kita harus butuh Betul. apa namanya referensi. Kita harus lebih Iya. kreatif lagi. Nah, makanya apa namanya itu kita punya yang namanya terobosan-terobosan baru kayak gitu. Kalau misalkan tentang mahasiswa kita putar ulang lagi apa konten-konten yang pernah aku sajikan kayak gitu. Nah, sekarang kan lagi momentum para maba nih. Para maba. UTBK, UTBK, SMBT, ada yang dan segala ada yang macam. terima Ada banyak enggak. yang Iya, ada yang dapat terima dan enggak, kayak dapat gitu. ini apa namanya dapat warna cinta ya, warna merah. Iya, warna merah. Sekarang kan warna ganti merah. ya, warna Ya, merah nah gitu. itu sekarang momentum mereka yang ketika mereka ingin diwakili. Aku lulus SMK, lulus SMA, enggak lulus SMBT. Jadi mereka aku tuh harus kayak gimana butuh gitu. semangat Iya. juga Butuh dari Semangat para juga. konten Iya, kreator di bener TikTok ya. banget, iya. Jadi kita harus punya yang namanya yang tadi inovasi-inovasi baru kayak gitu. Biar Terus mereka juga referensi yang baru. nonton Apalagi nggak kan bosen. Nggak bosen, bener di banget. TikTok juga kan saingan konten kreator banyak banget jangan kan di TikTok, di Jogja aja banyak banget. Parah. Kita harus bisa berani beda sama Iya, orang Berani lain. beda sama orang lain. Nah, itu makanya terus apa namanya tuh tadi Gimana cara membagi manage waktu iya Manage gitu waktu, kan oke. pasti susah banget tuh udah followers naik kan makin biasa lah makin harus kayak kita dituntut untuk buat konten yang gimana caranya biar lebih banyak dari konten sebelumnya ya Oke, kan benar. Nah itu gimana caranya Terus gimana konsisten untuk upload terus? Biasanya kan Ah. kalau konten kita tuh naik Iya. tuh karena emang di-upload Iya, iya. terus. Jadi kan dia naik ini. Iya benar. Sebenarnya untuk manajemen waktu tuh nggak terlalu sulit sih teman-teman. Kalau kita memang udah punya sekarang tuh kalau mungkin kalian ya sebagai mahasiswa kura-kura atau mahasiswa kupu-kupu ya. Nah, Kita kupu-kupu banget kupu-kupu kayaknya. banget ya. Mungkin kuliah udah ada ininya, udah ada waktunya. Misalkan pagi ini aku kuliah, siang ini aku tidur, malam ini nanti aku jalan gitu ya. Nah, kita juga sebagai content creator tuh juga punya waktu. Misalkan pagi ini kuliah, siang ini kita mungkin menyempatkan diri untuk konten. Terus nanti malam tuh aku biasanya pure untuk konten semuanya. Jadi yang jelas lebih padat dibanding kupu-kupu. Iya, kayak gitu. dia tuh gabut dia bercuan Bercuan ya, Kalau kita alhamdulillah. udah tidur ya. Bercuak. Nah, jadi apa itu untuk bisa lebih naik lagi dan konsisten lagi tuh aku ada trik namanya Ini ATM. guys nih, Bener. kita tuh dengerin nih. pasti penonton mau tahu kan Iya. triknya Bang Robi ini ilmunya apa? daging banget nih. Nah, jadi Gimana sih? Jadi kita kan yang namanya seorang manusia yang berpikiran mungkin cuman sebatas pikirannya segini Iya, doang nggak ya. yang lo punya Ya, duit, ya, rasa enggak gitu dong ya. ya. Jadi kita tuh punya referensi namanya teman-teman kalau di content creator tuh namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Oh iya tahu Jadi tahu. kita melihat konten orang dan ternyata dia relate juga tentang mahasiswa. Jadi kita niru itu, amati itu dan modifikasi. Jadi kayak inspired. Inspired Inspired by by, gitu. oh, Ya dari iya, situ. iya. Jadi kalau misalkan sebenarnya jujur aja ya kalau misalkan di kontenku itu enggak 100% murni dari pikiranku sendiri. Pasti itu aku iya. ada namanya ATM. ATM. Ya, kayak gitu. Terinspirasi. Tapi emang dari- kalau misalnya konten creator tuh pasti banyak ATM-nya sih. Karena Banyak kan ATM-nya. ya gitu-gitu aja kan kontennya ya pasti Kita juga seputar kan, a day in my Day in life. my life, terus tentang mahasiswa, terus tentang bagi-bagian, tes kejujuran. Ya. Iya gitu. Kayak Giveaway gitu? Iya kan Giveaway, pasti. Iya bisa. Iya, bisa. gitu-gitulah. Terus juga pasti udah kayak ini nggak sih dapat endorse. Waduh. Itu Kita spill dikit nggak sih endorse Ini agak sensitif ya endorse ini ya. Gimana sih? Kayaknya caranya nggak mengatur sih, lebih Enggak, patok gitu kita lah. pengen tahu dulu nggak sih Gimana? awal pertama dapat endorse tuh boleh. kapan Iya, iya. dan produknya tuh apa mungkin makanan apa Oke, Ciki-ciki oke. gitu kan? Siapa tahu? Siapa tahu ya. Iya. Oke, jadi awalnya tuh aku dapat endorse itu di angka menginjak 10.000 followers. 10.000. Iya, 10.000 followers. Dan itu pertama kali aku dapat endorse tuh ini apa namanya tuh waxing, cabut bulu. langsung waxing ya Langsung cabut bulu, iya. langsung Langsung waxing waxing. Jadi itu Terus, dari awal waxing. kepikiran gak sih
apa maksudnya tuh langsung nerima Iya. apa mikir-mikir dulu itu kan juga produknya kan tiba-tiba Iya, langsung langsung waxing, waxing. kaget juga kan pasti. Gimana caranya nentuin fee-nya gitu kan? Tiba-tiba gue dikasih waxing, aduh Iya. berapa ya, dibayar berapa, kira-kira gimana Ya nentuinnya? itu pertama kali itu aku nggak mikir sih. Sebenarnya aku tuh sebenarnya kalau misalkan tentang endorse tuh nggak pernah mikir. Nggak pernah Itu mikir tentang fee. tentang fee mikir, tapi kalau misalkan tentang endorse tuh nggak mikir. Tentang fee pasti mikir Iya, ya. pasti mikir tentang lah. Pasti penjualannya, mikir. duit Iya. itu. Nah, kalau apa namanya tuh kalau dulu tuh aku yang pertama kali tuh ya langsung aku ambil, terus aku nanya sama teman-temanku, red cardmu dulu itu pas masih 10.000 tuh berapa? Oh iya, gitu. untuk nentuin gitu. fee-nya ya. Yes. Soalnya tuh aku kadang banyak banget lihat di TikTok dia sebagai konten kreator pemula tuh bingung untuk nentuin fee Yes. diri dia. Iya, Bener banget. betul. Jadi kalau misalkan ada brand yang mau nge-endorse dia tuh dia bingung, ini aku nge-ininya Iya, berapa berapa? ya? Apalagi kan Gitu. pemula, banyak kan Pasti sekarang kan yang dilihatnya dari konten-konten baru. followers Dari followersnya dia, atau viewersnya dia, dan juga engagement-nya sampai engagement kayak mana gimana gitu. gitu. Insight-nya tuh dia kira-kira bakal rame nggak ya? Pasti Iya. Bang Robi juga ngerasain itu Iya. kan dulu. Pasti dulu, tapi sekarang udah bisa ngatur lah semua. Ya udah jauh udah gak sih? segini loh, masa ya nggak bisa ya kan? Terus kayaknya ini deh, kayaknya nanti tuh mau dibawa kemana gitu? Apanya? Kan kontennya dong. Oh, Kayak kan sekarang jadi ini nih. Jadi konten kreator seputar mahasiswa kan, masih Bang? seputar mahasiswa. Itu tuh Nah, nanti nanti- bakalan tetap di mahasiswa, tapi mungkin lebar lagi gitu, atau mungkin nanti jadi kan kadang kayak gitu biasa ya. Iya. Ada brand masuk jadi backpacker, traveloka gitu kan. Iya, iya, Banyak iya, tuh iya, brand-brand benar-benar. kayak gitu. Iya. Sebenarnya kan menentukan untuk kedepannya itu agak sulit ya, Iya. sulit banget karena kita melihat dari pasar TikTok juga. Iya. Kalau aku jujur tuh, sekarang itu kayak lagi pasang surut gitu loh, pasang surut penontonnya. iya. Aku agak sebel sekarang tuh, nggak tahu kenapa. Berarti Nah, viewersnya lagi turun ya, Bang? iya lagi turun dan apa namanya tuh kita nggak mungkin bisa bertahan di antara menjadi seorang mahasiswa terus kan, apalagi sebentar lagi aku lulus ya. Iya. Nah makanya tuh sebenarnya agak berat dan agak sulit ketika mau menggeser kebiasaan kita yang pernah kita bawa, misalkan kita dikenal sebagai Iya, mahasiswa, dari tiba-tiba nanti kita Jadi jadi orang lain orang gitu. lain gitu kan. Nah aku takutnya itu membuat konten kita tuh anjlok kayak gitu. Karena kan dulu kan dikenalnya kan sebagai konten kreator Mahasiswa. Tapi mungkin nanti aku bakalan jadi konten kreator pekerja ataupun lanjut ke S2 gitu. Oh, jadi Bang Robi ini lulus Iya. nih Mau rencananya S2. tuh mau lanjut S2, S3, S-teler apa Bisa apa mau langsung kerja nih? Mampu. Jadi rencananya sih mau kerja dulu kayaknya. kerja dulu. Jadi mau apa ya? Mau ngerasain dunia kerja kayak gimana? Mau ngerasain apa namanya tuh? Gimana? Berpenghasilan tuh gimana? Capeknya gitu. kerja. Padahal kan Iya. udah berpenghasilan ya. Maksudnya yang kerja yang lebih kerja berat gitu loh ya. Yang real gitu ya. Yang real, yang real bener gitu loh, banget. yang Di luar konten kreator kerjanya ya. Di luar sebenarnya kerja ini bakalan jadi content creator sih. Karena tuh aku udah dikode-kode sama Bu Rektor sebenarnya. Oh, Jadi Iya TTA, iya TTA. Iya. hijau gitu ya. lampu hijau. Kayaknya tuh udah nyungsep di Unisa udah. Dari Unisa ke Unisa udah paling enggak. Jadi di situ-situ aja gitu Ya, ya. situ aja. Terus ya kemungkinan nanti mungkin 2 tahun aja dulu kerja, setelah itu mau pengen S2. Ada niatan lanjut S2 gitu. Kalau S2 itu mau ngambil apa kira-kira? Hukum. Iya, ilmu komunikasi lah. Mau komunikasi lagi dong biar Jadi gini. tambah terasa. Jadi gini pemikiran gue nih ya. Lo punya duit. Lo lulusan S1. S1 nih, oke. Sekarang tuh lo udah kurang berguna. Oke. Minimal tuh S2 S2 sekarang. ini. Minimal ya, minimal. Minimal iya. S2 sekarang tuh karena semakin perkembangan zaman, mungkin dulu ya lulusan SMA itu bukan apa-apa. Iya, bukan apa-apa. Tapi sekarang lulusan S1 bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Tapi Apa kalau nih? kalau kamu punya orang dalam, Itu kuncinya kamu lo punya. adalah orang. Lo punya Sekarang orang bukan dalam. Iya. lo punya duit, tapi lo punya orang dalam. Dalam Lo lo punya- berkuasa ya gitu. Ibaratnya tuh nih ya. Nih, Lulusan S1 S1. nggak punya backingan. mau jadi apa? Pengangguran. Jadi intinya harus S2. 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 Udah nggak usah mikirin. Tapi kan kayak pengennya tuh kan S1-nya kalau S2 tai. Belum dapet Iya. tai-nya ya. Tai gitu. berarti kalau misalnya S2 kan pasti kita nggak bisa ngandelin lagi orang tua nggak sih? Pasti kita harus bisa bayar Bisa sendiri. bayar Gimana caranya biar Gimana caranya sih S2 sambil kerja gitu Bang? Pasti Bang Robi maunya gitu kan? S2 sambil Pengennya kerja. gitu, kalau nggak bisa dapat beasiswa lah ya dari Kemendikbud lah ya, Bismillah ya. Bismillah Kalau lah. nggak ya nanti kita mungkin masih ada sisa-sisa tanah di rumah sana. Tinggal Bisa jualin dijual, ya. Gitu. Sertifikat masih banyak Sertifikat tuh. masih banyak, sertifikat rumah masih banyak kan. Nanti ibu tinggal di mana gitu.
ikut ngekos di Jogja. Iya, benar banget. BTW dari tadi kita belum nawarin Bang Robi minum loh. Iya, aku tuh sumpah sangat dahaga, sangat serak. Padahal minum udah di depan minum ada di depan mata, tapi aku sengaja nggak lihat gitu loh. Kayak gitu kalau orang bertamu di itu belum dibasa-basi. Iya. Kita dari tadi. Pura-pura kenyang. Parah banget sih nggak basa-basi sama tamu. Aduh, tau nggak sih ibaratnya gini. Lo kan banyak, lo tuan rumah nih ya. Iya. Nah ini, terus kau nawarin, apa yang malu-malu? Iya, bisa kan. Oh, pura-pura nggak lihat pura-pura gitu nggak ya. lihat Pura-pura ya. nggak lihat kalau misalkan apa namanya? yang punya rumah ngasih minum makan. Ayo malu sini biasanya. makan Iya, dulu, enggak gitu. Bang Robi boleh dong minum udah biar gak malu kita juga minum. Wah. Ini Oke, kayaknya baik. kopinya sponsor banget, nanti bolehlah di itu dikit ya. Jangan lupa kopi ya. Jangan lupa. Iya. Oh, Ini BTW nggak kopi sih, Oh, oke. karena masih pagi. Iya. Nanti lambung bergejolak. Sudah. Enak lah ya, tinggal minum. Dia belum endorse aku nih. Oh, boleh belum deh nanti endorse aku. langsung Boleh sponsor ya. langsung sponsor ya ke aku ya. Ini apa ya Ayam BTW? Robi ya. Oh, disebut nggak? Nggak usah. Dibayar nggak? Enggak dibayar. Itu dia. Nah, untuk berarti kan tadi juga ini nih belum selesai nih kita bahas endorse nih. Apa? Aduh, Masih aja dibahas itu ya. endorse-nya ya. Pengen tahu banget itu tuh endorse tuh gimana sih? Iya. Soalnya kan sebenarnya kita juga pengen sebenarnya kan banget. ini sebenarnya kan tuh endorse ataupun penghasilan itu sebenarnya jadi privasi rahasia ya. Tapi karena mungkin banyak banget orang yang pengen tahu, tapi konten kreator tuh selalu merahasiakan itu gitu ya. Oke deh, nggak Pasti apa-apa penonton juga pada pengen tahu nggak Iya, sih? pengen tahu gimana sih ngatur caranya? gitu. Terus juga pengen dapat endorse juga. Iya, itu. Yang penting itu. Oke, endorse. Sebenarnya kalau jujur aja ya, kalau dari TikTok sendiri nggak kayak YouTube teman-teman. Kalau YouTube kan punya namanya AdSense ya. Tapi kalau misalkan di TikTok itu pure kita dapat penghasilan tuh dari Brand-brand endorse. gitu ya, Dari Bang? brand Oh, ya, iya. dari brand yang Harus apa ada yang masuk. mau mempromosikan di video kita kayak gitu. Nah, ya alhamdulillah aku nggak bisa hitung ya berapa brand yang udah kerja sama aku dari mungkin dari Berarti udah brand- nggak terhitung gitu nggak ya? terhitung. Saking banyaknya. Alhamdulillah saking Iya. banyaknya. Ya alhamdulillahnya aku ngerasa kayak alhamdulillah ya dari mungkin banyak yang konten kreator yang di posisi aku sekarang dengan followers yang segitu, tapi mereka nggak punya, tapi mereka nggak dapat endorse yang alhamdulillah sebanyak aku gitu. Jadi itu gimana balik lagi ke Balik lagi ke rezeki rezeki masing-masing kayak gitu, bener Walaupun banget. misalkan aku nih jadi konten creator, followersnya apa namanya lebih banyak Lebih dari Bang banyak. Robi, tapi kan belum tentu endorse-nya juga Bener sama. banget, bener Terus banget, juga bener Bang Robi belum tentu lebih dikit dari aku endorse-nya. Sama kualitas konten juga kan. Kualitas Pasti. konten pasti Iya, perlu karena brand-brand juga. karena brand tuh kan dia Lihat. mengelihat itu buat buat orang-orang tuh sebenarnya mau tahu Mau tahu, gitu. iya. Brand ini apa sih jualannya kayak gitu. Sebenarnya kan kalau endorse brand itu tuh bukan untuk brandnya tuh mengharapkan banyak yang beli, cuman memperkenalkan brand. Memperkenalkan, ya, lebih ke benar. awareness, lebih ke memperkenalkan Biar brandnya mereka sendiri. pada tahu. Walaupun brand itu terkenal segimanapun, tapi yang namanya dunia brand itu pasti banyak banget pesaing kan. Banyak Contoh kopi tuh mungkin banyak banget variannya ya. Iya, Dan benar. salah satu brand ini mungkin kalau kalian tahu dia terkenal, tapi ya dia pengen terkenal lagi tuh ya dengan cara dia membackup Sama konten-konten Iya. kreator gitu. Sama Apalagi sekarang nih di Jogja nih coffee shop udah Aduh, tiap jauh hari banget. kayaknya Iya. banyak. Langsung di Google Map itu udah kayak titik-titik tuh Iya. begitu tuh. Sama kayak kalau misal kopi nih kan semakin banyak, semakin itu kayak netizen kan bakal ngeliat tuh, kenapa pada minum ini sih kan gitu, kenapa pada banyak yang ini. Jadi dia tuh ini. kayak apa namanya keracun gitu Iya, ya, gitu. keracun sama Racun konten banget kreator. nih, Ih, pengen racun nyoba TikTok deh kayaknya gitu, enak iya. gitu. Ya itu yang menjadi menjadi titik terang sebuah brand karena mereka tuh kalau mau bersponsor di TV mahal ya, terus mereka kalau mau pakai billboard juga kayaknya orang udah bosen dan orang juga nggak terlalu melihat notice billboard gitu itu ya. nggak notice Iya. karena sekarang tuh semakin berkembangnya zaman ya orang-orang tuh pada larinya ke media media sosial, media sosmed sosial, apalagi benar. TikTok ini Kalau gitu ya. TikTok kalau sekarang TikTok lagi menjadi Yang paling itu ya. aplikasi di dunia pemasaran di dunia nomor 1. Yang paling itu. Nah kan tadi brand tuh, kira-kira apa nih? Kayaknya banyak banget kan brand yang udah masuk gitu. Boleh BTW tahu nggak? Bang, kalau misalkan brand skincare udah masuk belum ya? Waduh, brand skincare jangan tanya kalau brand skincare ya. Gitu. Nah, jangan tanya kalau brand skincare. Aku tuh mungkin tak contohin ya beberapa brand yang gede ya kalau menurutku. Mungkin yang gede itu kayak apa namanya itu Hydro Coco, terus iya, iya. ada
apalagi kemarin. Scarlett masuk gak bang? Scarlett, ya Scarlett. Nah kalau Pasti, kalau pasti, kalau 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 konten Scarlett. kreator tuh bilang ketika kalian pengen dikenal sebagai konten kreator, Iya. tapi kalau belum dapat endorse dari Scarlett, Berarti belum bukan menjadi konten kreator ya. belum menjadi konten kreator ya. Dan salah satu brand produk skincare yang alhamdulillah itu ya, yang sampai sekarang aku sangat bangga dengan produk Brand ini, yaitu adalah eksfoliasi Clara Beauty. Clara Beauty tau nggak saya eksfoliasi? Oh iya, Eksfoliasi. iya. Oh pernah dapat endorse-nya bang? Alhamdulillah aku pernah di endorse sampai kalau bisa aku hitung tuh 60 sampai 70 video. Totalin. Berarti tuh dari satu brand tuh nggak sekali ya Enggak, nge-endorse tuh? ya ada brand yang memang dia sering endorse, ada yang sekali doang gitu loh. Berarti ada kayak kontrak gitu ya? Iya, Kontrak totalin misal. lah itu 70 video kali red Kali card tuh. itu kali itu bisa fee-nya beli ya. Bisa lah. NMAX 1 lah. Weh keren banget coy. Bisa ya? Iya segitu. Wow. Kita Gede abis juga ini ya. makan-makan. Kayaknya abis ini kita minta traktir. ke ininya Bang Robi minta ajarin jadi konten kreator. Betul. Wah. Privat. Tapi gini Iya. teman-teman, menjadi konten kreator bukan hanya tentang sebuah penghasilan ya. iya. Tapi bagaimana konten kreator tuh kita jadikan sebuah hobi kita, sebuah Pengalaman ungkapan juga. hati kita, Iya. pengalaman yang pernah kita lalui di dunia Iya. gitu, dijadiin. Kan kita tuh sekarang hidup di dua alam ya teman-teman. Alam media sosial dan juga alam dunia nyata ya. Dunia nyata. Karena kita nggak bisa ngebagi alam itu sendiri kayak gitu. Karena sekarang tuh kita nggak munafik ya, kita lebih banyak meluangkan waktu kita di Di media media sosial Yang daripada seneng-seneng di dunia di di media dunia sendiri sosial, gitu. iya, benar. Karena gini, kalau kamu nggak punya kalau kamu nggak pegang HP sehari, sumpah sekarat. Iya. Nggak bisa. Bener, apalagi Nggak anak bisa. zaman sekarang. Apalagi kalau misalkan tiduran pasti bukannya scroll. Iya. Nggak mungkin, nggak mungkin. Sekarang aja mungkin kayaknya TV di rumah tuh nggak kebuka. Udah, Aku nggak pernah nonton TV, sumpah. Tuh kan, Aku nggak pernah nonton terbukti. TV. Sinetron Sekarang tuh kalau tuh nggak mungkin scroll kayaknya TikTok. udah kurang ya. Iya. Di paling yang nonton ibu-ibu. Tapi Ibu-ibu, kalau misalkan ya. segede kita tuh udah nggak Udah, dibanding ngapain. dulu ya. Iya. Dibanding dulu Iya. kita masih Emang- buka handphone. Emang kan dulu kan emang buka TV, sorry. gitu. Kan emang dulu kan TV belum ini ya, apa HP belum sekarang. Sekarang, apalagi iya. sejak Iya. pokoknya tuh sejak corona TikTok Iya, naik TikTok naik, bener banget. langsung pada install karena kan Bener kita banget. di rumah aja ya nggak Iya. sekolah jadi pasti terpaku pada handphone. Tadi banyak banget ya brand yang masuk gitu. Alhamdulillah, Boleh nggak banyak. apa aja gitu? Tadi udah aku sebutin, kalau misalkan brand di Jogja tuh, insya Allah besok pagi tuh aku ada visit store ke Heha. Wih, Heha Sky Heha View? Sky. Oh, Terus, wow. coklat kenangan. Eno besok ikut yuk. Kita kan nanti mantau Kita story nganter tuh. aja, kita nganter. Iya, yoi. Banyak, terus kayak, apa namanya tuh, kayak Pikopi, terus banyak banget gak bisa Kita sebutin. kita juga sering banget nih lihat di lewat FYP Bang Robi lagi makan ayam gitu lagi Iya. lagi nge-endorse Lagi endorse. satu Iya, tempat itu sih makan pasti. gitu tuh. Kadang itu yang kirimin itu ya, terima kasih udah kirimin ini, Iya. ayamnya enak banget itu. Iya kan? Ya benar. Jadi aku tuh bisa masuk semuanya. Jadi makanan, tempat, terus brand dan segala macam. Aku nggak bisa totalin, mungkin ada ratusan brand yang pernah kerja sama kayak aku. Wow. Jadi banyakan masuk brand di Jogja apa di sosmed gitu sih Bang? Di sosmed. Di sosmed sosmed ya? Iya, lebih banyak brand yang dari luar. Dari luar Yang gitu. gede-gede. Berarti nanti kalau misalkan mau endorse Bang Robi tuh callingnya kemana nih? Wah, Siapa Instagram tahu- aja DM. Oh, ya, Instagram belum Instagram. ada manajer gitu kayaknya bentar lagi. deh. Waduh, bentar insya lagi Allah. dah itu. Aku Buka mau lokar cari gak ya manajer. jadi manajer? Boleh. Itu apa kan tadi masuk brand banyak tuh. Nah, kan pasti brand itu kayak punya kayak nanti harus ini ya, harus ini. Nah, itu kan pasti ada kayak Oh iya, ketentuan kayak gitu, syarat-syarat. Bang Robi ini gitu. bikin videonya tuh harus kayak Mm-mm, gimana sih? harus kayak gini. Apalagi kalau misalkan skincare kan berarti harus harus dipakai dipakai gitu. gitu-gitu. Harus review jujur kah atau rada gimmick kah? Kan banyak tuh yang kayak gitu. Ya kan namanya orang jualan ya. Pasti namanya orang jualan ya. Pasti dia pengen produknya tuh Iya, apa aja diperkenalkan dengan yang diperkenalkan terbaik, dengan yang gitu. terbaik gitu. Ya. Apa aja sih poin-poin yang bakalan dikenalin. Produk ini mengandung apa, terus produk ini kegunaannya kayak apa, kelebihannya kayak gimana. Karena kan kayak kita gitu. memperkenalkan, jadi kita harus tahu inti-inti dari Inti-inti produknya dari itu produk, apa. Jadi iya. kita
mau beli tuh jadi kan lihat nih, oh Iya. ini yang kita butuhin dari produk ini tuh Iya. yang lagi kita butuhin gitu. Ada di produk ini gitu. Banyak orang yang ngira kalau misalkan kita di endorse tuh gampang, kayak misalkan cuma dipakai doang, padahal dari briefnya itu sumpah pusing banget. Makanya ini tips nih buat dari aku. Ini. Ada Kalian- tipsnya, ada tipsnya guys. Kalian kalau mau menemukan konten, mau apa ya, mau berpikir konten gitu dengan jernih, masuk kamar mandi. Oh, di Sambil situ ini nggak Referensi. sih? Sambil Di situ kuncinya. Di situ kuncinya. banyak Kalau banget kalian lagi mumet, imajinasi. masuk kamar mandi. Iya, imajinasi Aku- nggak terduga. Kan nih tak ceritain dikit ya. Aku Boleh. alhamdulillah selama 1 bulan terakhir ini itu endorse yang masuk di aku lebih dari 20 brand, 20 video. 20 Bulan, brand. alhamdulillah. guys. Nah, dalam satu bulan. Dalam 1 bulan 20 brand. Iya. Bayangin kalian dalam 1 bulan udah ngapain aja. Dalam 1 Guys, bulan dalam kita 1 bulan ngapain aja? Kuliah. Pulang, Iya. tidur. Kuliah pun nggak repeat. ngengong. Iya, bener. Kalau misalkan kalian mikir ya 20 brand itu pasti dengan konsep yang beda-beda Iya. ya. Nah, gimana referensinya? Yaitu aku masuk ke kamar mandi, pura-pura duduk di toilet atau nggak aku ngelamun. Nanti tuh referensi tuh keluar tuh. Tiba-tiba Kalau nggak pas ada lagi ya. sholat. Wah, loh. Lain beda nih. Lain ini. Berarti sholat pikirannya kemana-mana. Iya. Udah ke Aku kalau endorse ya. aku kalau lagi pusing tuh pas sholat, ketemu langsung cerah. Oh, Kalau nggak berarti pas di mungkin- kamar mandi. Aku tuh setiap nginjak kaki di kamar mandi pasti punya Langsung ide satu ada konten. gitu ya. Berarti 20 kali nginjek kamar mandi, 20 konten. Konten 20 Iya. kali ide ya. Ya makanya kalau teman-temanku pada bilang, sumpah kamu nih konten kreator yang sekarang tuh di luar Nurul katanya gitu. Kenapa? Di luar Naila. Sehari tuh 6 konten yang aku bisa upload. Temanku aja sampai dia 3 hari baru 1 konten. Aku tuh 6 konten Apalagi dalam kan sehari. dalam 1 video tuh kan tag-nya berapa kali sih? Iya, Kalau itu jadi- belum di itunya. Iya, belum tag-nya, oke, belum tag-nya baik. berkali-kali Iya, kan. kan pasti dilihat lagi. Kalau jelek misalkan gitu. kalau misalkan kontennya itu cuman hanya sebatas aku duduk dan kayak misalkan aku menjadi seorang dosen dan menjadi mahasiswa, itu kalau misalkan aku mood banget itu satu kali duduk dalam waktu 30 menit aku bisa nyelesain 7 konten. Wow, 1 kali duduk tuh. Iya. 1 kali duduk langsung 7 konten. Keren juga ya, 1 kali. Bisa-bisanya. Berarti emang Bang Robi ini emang udah di situ banget Iya. ininya. Jati dirinya tuh di Udah. dunia Ya udah perkontenan nih. menjadi banget gitu loh. Kalau kita kan masih nyari jati diri kita, tapi Iya, kalau masih. kalau beliau udah tahu ya. Iya, udah tahu. Udah tahu kalau Sebenarnya misalkan tuh poinnya cuma satu sih teman-teman. Kalau misalkan menjadi konten kreator, jangan pernah kalian tuh nggak pede dengan kamera. Nah, itu sih kadang Itu. yang Kalian tuh banyak gini, banyak banget orang yang ketika mereka mau terjun di dunia media sosial, mereka tuh bilangnya nggak pede, Malu. aku nggak percaya diri, malu. Gini aja simpelnya, kalian tuh cuman di media sosial, yang tahu tuh cuman yang tahu tuh cuman kalian doang gitu loh. Orang-orang tuh ya cuman dia tahu tapi nggak pernah ketemu kalian. Iya. Jadi ngapain harus malu gitu loh. Dan sekarang kita harus buktikan apa sih dari malu-maluin tuh kita bisa menghasilkan berapa puluh juta dalam sebulan. iya Tuh, juga ya. iya juga itu dia. keren Wah, banget. Terus gimana nih kira-kira nanti kan Kita kan masih semester iya, 2 masih nih ya. Kebetulan kan kita sama jurusannya juga sama Bang Robi. Bang Robi kan yang Untuk udah semester 6 nih. Kira-kira nanti gambaran semester kita apa selanjutnya aja tuh sih? gimana sih, kita juga Tantangan kepo apa nih. aja yang kira-kira kita harus Yang harus kita hadapin persiapkan gitu. untuk semester depan tuh apa aja sih Bang? Oke, mungkin kalau misalkan semester ke depan ya, ini kan baru semester 2 ya kalian Iya. ya. Semester 2 aja kalian udah mungkin diterpa segala macam, mungkin bentuk tugas, terus mungkin banyak challenge bagi kalian. Nah, semester depan tuh lebih menguatkan fisik kalian dan mental kalian. Karena Mental. ini sebenarnya itu ini adalah awal mulai kalian. Prosesnya nanti di semester 3 dan 4 dan nanti di semester 5 dan 6 adalah sudah termasuk terlanjur gitu loh. Oh, iya, Jadi ini nggak proses bisa. dan yang benar itu nanti di semester 5 dan semester 6. Padahal kita semester 2 aja udah banyak ngeluh Udah, ya. Iya, jangan lupa apalagi kita yang udah Siapa semester nih, depan, ya, iya. masih yang semester Nggak 2 nya apa-apa. udah ya Allah gimana ini. Nggak apa-apa. Yang penting kalian udah tahu bagaimana
cara misalkan buat podcast, cara buat film, cara buat apa namanya tuh Iklan juga ya Bang. Iya, public relation, public speaking dan segala macam itu kan nanti sangat dibutuhkan soft skill kalian di dunia di untuk dunia pekerjaan kedepannya. kedepannya, Iya. kayak gitu. Nah kan tadi kan kita udah ngomongin soal nilai, soal kedepannya. Nah kan pasti Bang Robi sibuk nih sama kuliah juga, sama Sama konten dunia juga. perkontenan. Nah Yes. itu tuh gimana cara biar tetap dapat nilai A, tapi kita juga tetap produktif. Iya, gitu. soalnya aku pernah lihat lewat FVP kontennya Bang Robi itu nilainya A semua. Wah, Padahal kan betul. sibuk sama Iya, konten juga, bisa, tapi bisa balance sama kuliah. Iya, joki ya. Boleh Enggak kayaknya. dong, enggak dong. Aku biasanya tukang promosi joki ya, tapi Oh, enggak pernah tapi joki. nggak joki, Iya, tapi nggak iya, make iya. ya. Jadi gini teman-teman, sebuah nilai di dunia perkuliahan itu memang gampang sebenarnya, gampang banget. Cukup poinnya cuma satu, ngerjain tugas. Itu Begitu. satu, ngerjain tugas. Berarti Kuncinya itu ya Kuncinya ngerjain satu, tugas. iya. Sebenarnya banyak kunci sebenarnya. Banyak kunci. Ya, jadi kalau misalkan ini tipsnya mendapatkan nilai bagus di dunia perkuliahan itu adalah yang pertama. Kalian tuh ngerjain tugas. Ikut UTS sama UAS. Ya mungkin kalau misalkan buruk-buruknya kalian nggak pernah masuk, tetap aja nanti terbacking sama nilai pasti. Sama nilai gitu. Ya, pasti. Yang itu. penting tugas tuh Yang penting tugas masuk semua, dan gitu. yang kedua adalah kalian paling aman itu menjadi PJ kelas. Oh Menjadi iya, PJ karena kelas. namanya sering disebut, sering sering dipakai. Iya. sering apa ya? Sering menghubungi dosen, Menghubungi jadi dosen, dosen iya. suka gitu. Yang Padahal ketiga, kalau kita nggak suka jadi PJ Iya, karena ribet. Nanti kita sangat malamnya- menghindari iya. jadi PJ. Itu sangat Iya. karena kan malamnya, aduh dosen besok gimana ya, bisa apa enggak? kayak temanku dong. Ribet sendiri. Kuliah jam 10 dia bangun jam 11. Oh iya sih. Padahal dia PJ. Iya. Dari PJ. Nah, terus ketiga itu adalah dekat sama dosen. Nah, Oh, ini gitu. dekatnya gimana Iya, nih? Artian gimana nih? Nasi Ya, kotak. enggak dong. Gimana? Ya dekat sama dosen kayak misalkan kalian mungkin sering disuruh sama dosen. Nggak apa-apa kalau sering disuruh sama dosen tuh sebuah keberkahan kalau menurutku. Karena aku dari dulu tuh pasti nggak jauh-jauh dari guru, nggak jauh-jauh dari ustadz. Dulu aku mondok juga kan. Aku setiap malam tuh pasti pijitin ustadzku. Wah, itu. Pas SMA aku sering sering berbaur sama guruku, dan sekarang di kuliah juga sering berbaur sama Pak Ade, Pak Akbar, Pak Erwin. Jadi deket gitu loh. Jadi ya itu bisa mengamankan ini. Nilai. Dan untuk fleksibel waktu ketika aku ngonten dan kuliah, itu aku bisa aja ketika lagi kuliah ngonten. Kalau kalian pernah lihat kontenku yang misalkan lagi kuliah terus aku pelongo-pelongo, nah itu tuh lagi kuliah. Padahal itu lagi di kelas ya. Lagi di ya, kelas Bang? ya. Tapi fokusnya ke konten. Ya, tapi dulu memang jujur ya, dulu memang aku sangat Memfokuskan gitu ya, konten iya. dulu. Tapi Menomorduakan ya, kuliah. semakin kesini ternyata di semester 6 ini kita sumpah pusing banget. Jadi Harus aku serius. ngerasa harus benar-benar serius di dunia perkuliahan karena tujuan utama aku di sini itu adalah kuliah. Kuliah kan. Kuliah. Datang dari Lombok ke Jogja kan Yes. emang niatnya mau Mau kuliah. tapi ya karena kita sudah berkenalan dengan uang, jadi Itu. uang. Uang adalah Uang, Uang kunci. adalah kunci. Iya. Kan tadi ada kuliah, ada konten. Nah, gitu kan pasti semisal lagi kuliah fokus konten. Nah, itu kan pasti ada nggak sih yang haters gitu yang pasti kan ada Di yang TikTok pernah nggak sih kedapetan komentar yang kurang kayak enak kurang gitu? enak gitu. Nah, kalau di TikTok tuh banyak, apalagi di IG ya, banyak banget yang nyerang aku. Nah, tapi Gimana aku sih Bang ngadepinnya gitu? ngadepinnya gini sih, cukup ngadepin orang yang hanya bisa modal bacot, tapi dia nggak tahu di belakang Belakangnya kayak kayak gimana gimana. gitu. Usaha kita kayak apa, prosesnya juga ya, kayak prosesnya apa. kayak apa, itu dibiarin aja. Aku makanya kenapa di kontenku tuh nggak pernah terlalu ngebaca komentar orang, karena banyak gitu loh, dan aku nggak bisa balesin satu-satu kan. Makanya aku tuh cara menghindari sakit hati itu ya dengan cara Nggak usah lihat dibaca, komentar. nggak usah Berarti lihat itu ya komentar. kuncinya. Iya, kita terus berproses karena kalau kalian tahu teman-teman semuanya, ketika kita mau naik di media sosial, paling cepat naik kalau misalkan kita banyak haters. Itu justru Terbukti. lewat Karena haters ya. viewers banyak, komentar Banyak. banyak. Mengundang banyak iya. orang. Kadang gitu tuh loh. haters Iya. tuh bukan udah tahu kita nge-hate, tapi tuh bukannya ngeblok or Iya. nge-report, Iya. tapi mereka Malah justru ngikutin, di-follow, tertarik, malah di-like, dicaci maki gitu semakin kan. malah di-stalk. Yes, Iya, benar banget. benar-benar. Nah, kayak gitu. Jadi kalau mau, makanya aku tuh sekarang tuh pengen banyak haters sebenarnya. Oh
Oh gitu. Iya, biar Sama aku kayak bisa Aldi Taher terkenal. berarti. Iya. Dia makin banyak haters makin naik dia. Makin naik, Jadi iya kan emang kayak gitu, kenapa? terbukti. Haters Bang Terus Robi. Bang Robi kayak semakin dia. Kayak gitu. Jadi jadi apa ya namanya? Dan gini, aku mungkin udah terkikis mentalku karena mungkin pengalaman masa lalu ya. Aku SMA di pondok juga sering dibully gitu kan. Jadi kayak dengerin orang tuh kayak ya dengerin. Jadi kayaknya udah biasa. Udah biasa ya, makanya kalau di pondok tuh aku diajarin kayak biarkanlah anjing menggonggong asalkan tidak menggigit. Weh, Kayak itu. gitu. Biarin dia Nanti gonggong, tapi kalau dia editor gigit ditulis kita ada gigit balik quotes. gitu. Ya. Bang Robi. Di bawahnya nanti Iya, di kasih bawahnya quotes. nanti kasih Jadi gitu quotes. teman-teman, dan ketika kita terlalu mendengarkan kata orang, kita nggak bakalan bisa maju karena kata orang. Iya. Kita Jadi maju. kita nggak boleh ngedown karena Yes, kata-kata orang. nggak perlu ngedown karena kata orang. Apalagi aku menyayangkan teman-teman kayak misalkan gara-gara kata orang teman-teman jadi kayak malu, teman-teman jadi kayak ngedown, terus misalkan gara-gara orang juga misalkan putus cinta nih ya, teman-teman jadi kayak putus kuliah kayak gitu. Galau-galau nggak jelas Yes, gitu. benar. Karena apa ya? Sebenarnya hal yang maksudku hal yang kayak sampah gitu loh, sampah karena Nggak ada positif sama sekali. Iya, jadi kalau misalkan pasangan kalian udah putus dari pasangan kalian, suatu saat nanti 1 bulan 2 bulan ke depan pasti kalian bakalan ketemu Dapet orang lagi baru, gitu. dapat orang baru. Atau enggak balikan ya? Lain sih itu. Balikan. Nah, Sedikit curhat dia. terus kalau misalkan orang tuh bakalan capek banget. Nanti orang tuh pada ada saatnya dia di titik capek. Dia kalau ngomong terus, dia ngetik terus, Capek pasti nge-head capek. kita, Capek ya. nge-head kita capek. Nah, dan aku Gitu. ngerasa kayak lo cuman modal bacot doang, tapi benefit lo ngebacot ke gua. Iya, bener. Terus juga Untungnya di Lo gua. ngebacot tuh menghasilin duit ke gua gitu. Iya, terus juga tuh haters tuh minta direspon sebenarnya. Iya, kalau Dia jadi caper. notice. Iya, dia lagi Iya. caper biar dinotis. Iya. Semakin dinotis malah dia semakin Senang. Makin suka. semakin berkoar-koar. Benar banget. Malah kalau didiemin capek sendiri, nanti Capek berhenti sendiri. juga. Iya. Bener-bener. Jadi ya itulah tanamin buat kalian tuh jangan pernah dengar kata orang karena kalian hidup ya kalian sendiri, kalian mati juga sendiri kayak gitu. Buat kita juga ya, Yes, bukan kalau buat kita orang lain. mau berkembang jangan pernah dengerin kata orang. Jangan pernah dengerin kata orang. Kalau mau berkembang jangan pernah dengerin kata orang. Mau dia kalau misalkan dia ngomongnya baik, oke tangkep. Iya. Tapi kalau misalkan nggak serak di hati kalian, nggak usah ditangkap. Ambil baiknya, Ambil buang baiknya, yang buruk. buang Iya. yang buruknya kayak gitu. Mungkin kita dari omongan haters juga kadang tuh ada yang dijadiin pelajaran nggak sih untuk pernah nggak sih ngerasa omong haters nih ada benernya Iya, ada gitu. bener. Oh iya juga nih. Iya Kayak- juga. Kayaknya aku harus berubah Iya. gitu mungkin. Ya mungkin kayak gitu. Ya bisa nggak? bisa ada Sesekali gitu pasti. sesekali ada pasti yang kayak misalkan orang nih sebenarnya ngingetin baik, Iya. tapi mungkin Caranya karena caranya yang salah, Kata-katanya yang kurang kata-katanya yang kurang gitu. pas. Iya. Jadi kayak kita ngerasa kayak apa ya Ngomongnya namanya? gini. Ya kok ngomong gini kalau misalkan dia ngomongnya baik-baik oke lah gitu. Tapi kalau misalkan dengan cara yang kurang tepat ya nggak bagus juga. Nggak Tapi bagus juga. kita juga tetap kayak nyaring komentar itu gitu loh. Kalau misalkan dari haters itu ngomongnya memang benar, misalkan kita membuat salah nih ya. Contoh kita ada kasus yang kayak TikToker Anu sama Patung gitu kan. Oh, Nah, kita dengerin ada lah. ya. Iya, iya. Kita dengerin haters ya apa namanya tuh mereka bilangnya kayak apa sih mau tenar tapi malah kayak gini Iya. caranya. Nah, itu kita harus Itu dengan cara ya yang dengan cara yang salah. salah. Jadi itu kita bisa petik Dari- kesimpulannya dengan baik gitu loh. Kalau yang mandi Kalau- lumpur itu, Nah, kalau mandi lumpur Banyak juga aja, salah. ya. Banyak yang head kan. Nah, tapi sebenarnya tuh nah itu. iya, sebenarnya tuh mereka tuh buta gitu loh. Terus juga Kadang intinya mereka tuh kadang head itu ada yang baik, tapi kadang head itu ada yang buruk. terus juga karena intinya mereka tuh sama-sama untuk cari viewers Yes, ya. benar. Cuman Kembali beda cari viewers. caranya beda-beda dan Ya. ada yang salah, ada yang benar. Iya sebenarnya. Nah makanya kita nggak bisa apa ya nggak melek gitu loh. Kalau kita misalkan lihat orang bagaimana cara orang itu ke konten dia sangat effort, bagaimana cara mendapatkan viewers misalkan buat puding dari ikan lele, buat puding Ya, dari dari- kecoa, oh iya. segala macam. Nah itu demi konten. DBM. Orang bisa menyakiti dirinya sendiri demi konten. Demi Apapun viewers. itu demi viewers pasti. Asal ada brand endorse yang masuk kan itu kan lama-lama kalau misalkan Sebenarnya nggak selalu di konten tuh ada brand. Tapi ketika orang itu pengen charper, bagaimanapun caranya dia pasti akan Tarik gitu ya? dia akan ngelakuin gitu. Nah contoh sekarang kalau misalkan kalian di TikTok nggak FVP, kalian telanjang FVP. Iya. yang terbuka FYP Iya, ya. yang kayak gitu ya.
Terus juga kayak kalau misalkan untuk mandi lumpur kan di live. Kalau di Ya. live kan biar banyak yang ngirim gift gitu Ya, kan. gift, benar. Banyak yang Itu kan gift itu kan pundi-pundi cuan Pundi-pundi kan cuan, gift ya, itu. benar. yang banyak duitnya, singanya dong kakak. Lika-liku dunia perkontenan alhamdulillah ya. Selama aku ngonten mungkin bisa dibilang itu 90% bahagia. 10% mungkin 10% mungkin apa ya, negatif gitu loh. Alhamdulillah lebih banyak positifnya ya. Karena dari konten alhamdulillah aku bisa biaya sendiri tanpa orang tua lagi. Alhamdulillah aku bisa beli HP. Tepuk tangan. HP seharga motor ya. Iya. Iya, dan minta doanya teman-teman gitu. Karena tadi agak kaget ya dengar nama podcast ini ya. Oh iya. Ya, Umroh. minta doanya semoga tahun depan bisa umroh. Amin. Sabtu ya Bang ya, biar Ya, bareng kita. siap, amin. Iya. Sabtu ya, ingat. Sabtu ya. Ya. Berarti- Bismillah kita beli mobil ya. Amin, amin. Udah ada tabungan nih 2 digit. Ya. Keren. Bisa ditraktir. Oh, aduh. Habis ini. Coba habis ini. Yuk kita kegacoan. Kan tadi lika-liku ya, terus banyak suka dukanya. Nah, terus kan apa sih hal yang mungkin paling susah lagi down banget itu karena apa? Penyebabnya gitu. Penyebabnya kalau misalkan down itu gara-gara viewers. Aku sering Viewers banget down ya? gara-gara Oh. viewers. Heeh. Kenapa misalkan kalau misalkan biasanya aku ngelihat viewersku 100.000 ke atas, 200, 300. Pas lihat pas beberapa hari tuh tiba-tiba yang nonton cuma 1.000, 2.000 gitu loh. Itu yang bikin aku down banget. Jadi itu tuh bikin nggak semangat Ya nggak semangat konten. konten. Aku sering banget nggak semangat konten. Dan jujur aja kalau misalkan aku ngonten kayak konten-konten biasa, aku semangat. Tapi pas konten endorse, Itu yang malah justru lebih gitu. ya, karena susah teman-teman. Konten-konten endorse. Iya, karena kan kalau misalkan konten-konten biasa kan kayak Ya udah, menarik biasa aja, gitu. bener. Tapi kalau endorse tuh Harus kayaknya bener-bener totalitas biar orang tuh bisa nonton sampai dengan akhir. banyak tuh konten-konten kreator yang padahal tuh endorse tapi enak dilihat, tetap dilihat sampai habis ya. karena Dan dia menarik punya gitu. ciri khas, Iya, ya. benar, ciri Pasti, khas ya. lagi endorse. Gitu. Ya itu sih aku biasanya ngedown gara-gara Gara-gara viewers itu. Iya, ngedown aku. Terus kan itu down tuh. Gimana cara Untuk bangkit lagi Apakah dari ada down itu? support system yang Enggak dong. Falling in love. ya itu Enggak atau dong. yang lain Lebih gitu? ke kalau misalkan aku ngedown gara-gara viewers, aku bisa buat konten lagi. Tapi dengan cara mungkin aku kasih jeda sehari dulu baru aku buat konten, nanti tiba-tiba FYP aku senang lagi. Cari inspirasi yang tadi juga Yes, ya. bener banget. Jadi mungkin istirahat sebentar, nanti buat lagi. Buat lagi, iya. Nggak yang langsung nggak semangat Nggak langsung konten nggak semangat, terus-terusan. iya. Langsung bad mood. Bener. Nggak mau Iya. konten lagi Iya. gitu kan. Sebenarnya titik jenuh kita ngonten tuh ada teman-teman. Titik kita jenuh tuh pasti ada karena nggak semuanya kayak kita harus bikin konten melulu di hidup gitu loh. Apa-apa dikontenin terus kayak kita juga harus ngebagi waktu kita kayak misalkan mau nongkrong tapi malah ngonten. Jujur aja kalau misalkan sekarang aku nongkrong sama teman-teman konten kreator ya yang kalian tahu itu. Itu ada yang live streaming, ada yang ngechatin ceweknya, ada yang ini terus jadinya di tongkrongan tuh cuman kita buat konten kalau enggak ngeliatin mereka doang gitu. Kan jadi nggak asik ya. Iya. Nongkrong pun ya tetap HP-an Tetap gitu. HP, makanya Sibuk aku sendiri-sendiri iya, makanya aku juga. sering kayak nyita HP-nya mereka, aku sita HP-nya mereka. Padahal Udah, kan nggak usah nongkrong tuh ini waktunya gitu. untuk ngobrol, Ngobrol, iya. saling sharing. Iya, bener banget, saling sharing kayak misalkan oke lah kalau misalkan konten nggak apa-apa 1-2, tapi ini nanti kontennya sampai berpuluh-puluh kali. Iya, gitu. Jadi bertek-tek kayak banyak gitu. bertek-tek Jadi banyak, jadi kayak ya nggak fokus gitu waktu loh. nongkrongnya udah habis sama Udah habis, bikin konten. Nah itu sih konten. deritanya kalau misalkan kita apa ya? Teman-teman sama Ya apa-apa tuh konten, Kayak apa-apa konten gitu. konten loh. sengkuni itu loh. Iya. Tapi kalau kita tapi aku ngerasa kalau misalkan aku pernah di posisi jenuh konten. Iya, Tapi pasti itu, tapi aku satu poin yang nggak apa ya, yang bisa bikin Bisa aku bikin, balik lagi itu aku moodnya. mikirnya kayak aku selesai ngonten di sini apa yang aku bakalan dapatin gitu loh. Sedangkan aku setiap ngonten pasti aku bakalan dapetin apa yang aku mau. Sekarang tuh apa yang aku mau pasti kebeli, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dari kayak konten gitu Dari ya. Bang? konten, dari Balik konten. lagi ke diri sendiri. Dan kalau gitu. kita mikir ya teman-teman, kalau misalkan kita mikir orang yang tukang bangunan, yang ngojek, yang ini, dia baru dapat gajinya sebulan yang akan datang dan mereka kerjanya berat Iya, ya. berat. Tapi kenapa kita harus mengeluh dengan kerja kita yang
bisa dibilang santai banget, banget, sesuai ringan banget, kemauan bisa dari kita, rumah, iya. terus dengan cuman bermodal HP dan bermodal otak. HP dan cuman kisaran waktu 15 sampai dengan 30 Iya. detik. Orang bisa ngabisin Iya. waktunya seharian di bawah terik matahari dan gajinya mungkin Di bawah bisa kita kita. bilang di UMR ya. Iya. Belum lagi di bawah tekanan atasan. Ya, Iya, dua sekitaran. Tapi kita dengan cara cuman HP, modal HP, terus kita cuman ngomong atau enggak kita memperagakan apa, sebulan aku bisa bilang ngasilin omset sampai dengan 10 juta. Beli motor. Baru tahu banget kita ya Bang Robi Iya. penghasilannya Bisa ternyata beli motor, bisa guys. beli motor guys. Alhamdulillah. Besok ada motor. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Motor-motoran ya. Butuh banget tuh motor anak kos ya kan? Berarti tapi sampai sekarang Bang Robi masih ngekos di dekat Unisa. Iya, masih ngekos di dekat Unisa. Ya kosan, aku nggak berani tinggalin kosan itu karena mungkin dari kosan itu Yang bikin Bang Robi sampai Iya, benar, sampai sekarang kayak Yang gini. nemenin sampai karena sekarang. kita gini, sering banget orang ketika Udah menjadi naik. konten kreator udah naik pasti pengen yang namanya fasilitas yang lebih. Iya, benar. Dan ketika kita udah mengikuti kemauan kita, tiba-tiba nanti pasti ada namanya fase sepi anjlok. Iya. Contoh, ada beberapa konten kreator yang dia beli mobil, setelah itu akunnya nggak pernah Nggak, aktif, nggak pernah ada penghasilan. Contoh juga ada yang misalkan dia ngekos tapi mintanya ngekos apartemen. Iya. Nah, padahal Income income yang masuk sama yang keluar beda. Misalkan dapatnya per bulan 2 juta, tapi yang keluar Yang 8 lebih juta. banyak Lebih gitu ya. banyak. Nah, itu Jadi yang kan kita nggak perlu itu. Nggak bisa ketutup. Iya, Ya, makanya nggak bisa nutup. apa ya? Sebenarnya banyak banget yang konten kreator maksudku yang kayak ketika dia udah meninggi, dia gaya hidupnya jadi lebih tinggi gitu. Nah, makanya aku sekarang apa ya? Walaupun aku kayak gini, tapi aku nggak pernah ngelupain aku ini siapa, aku udah asalnya dari mana. Jadi intinya aku orangnya tetap kayak gimana, rendah tetap hati ya, Bang Robi. gitu. Iya. Nggak pernah sombong. Itu tadi dia tuh banyak Jadi, banget ilmu yang bisa kita Ambil dari Bang Robi ini, dari berbincang-bincang Iya. kita, banyak banget yang bisa kita jadiin pelajaran. Iya, betul banget. Banyak ilmu, banyak curhat juga, tips suka duka, ya kan guys? Jadi kayaknya Ya. sekian podcast Sabtu Berangkat Umroh dari kita. Jangan lupa slogannya apa? Sabtu berangkat umroh di mari, ada kami, jangan lari. Well. Oke, tag pertama. Saya Cikita dan saya Eno, dan di tengah-tengah kita nih udah ada siapa nih, siapa sih yang nggak kenal orang ini gitu ya. kan ya. Mungkin kita udah kenal tapi kan teman-teman di penonton belum kenal nih, jadi kayaknya kenalan dulu nggak sih Bang sama penonton. Halo teman-teman semua penonton. Halo. Rekan saya Dede. Oh ya. Umroh dari kita. Jangan lupa slogannya apa? Sabtu berangkat umroh di mari, ada kami, jangan lari. Kita orang luar. Iya. Makanya studio. Orang ngaring. Enggak bercanda.